Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adidian Karunia dengan NIM 3110200.001. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video pemeriksaan intraoral dan juga ekstraoral untuk perawatan ortodontik. Sebelum melakukan pemeriksaan kepada pasien, saya akan menggunakan APD terlebih dahulu, yang mana APD-nya adalah berupa masker. Kemudian yang selanjutnya adalah sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Adidian Karunia, biasanya dipanggil Dokter Karun. Untuk masnya namanya mas siapa? Namanya Mas Muhammad Hafiz Fahrizi, Dok. Oh, namanya Muhammad Hafiz Fahrizi, nggih. Iya. Lars. Oke, untuk Mas Muhammad Hafiz Fahrizi biasanya dipanggil dengan mas siapa? Hafiz, Dok. Oh, Mas Hafiz. Oke. Kalau boleh saya tahu, Mas Hafiz daerahnya mana ya asalnya? Asalnya dari Palembang, Dok. Oh, Palembang. Kalau orang Palembang berarti Mas Hafiz sukunya suku apa? Suku Melayu. Suku Melayu. Oke. Tapi saya transmigrasi dulu, Dok. Jadi untuk keluarga dari Jawa gitu transmigrasi ke Palembang. Oh, jadi sebenarnya aslinya suku Jawa gitu? Jawa, Dok. Oh, tapi sudah beradaptasi di sana jadinya ikut Melayu. Iya, seperti itu. Untuk Mas Hafiz usianya sekarang berapa ya? Usianya sekarang 22, Dok. 22 tahun. Iya. Oke. 22 tahun tepat atau sudah berapa bulan yang lalu, Mas? Kalau ini 22 tahun hampir tepat sih, Dok. Hampir tepat. Oh, berarti sekarang sebenarnya 21 ya? Iya. Berarti 21 berapa bulan, Mas? Mungkin sekarang 2-3 bulan ada. Oh, 21 tahun 3 bulan. Iya. Oke. Untuk jenis kelamin laki-laki ya, Mas ya? Pasti, Dok. Untuk Mas Hafiz pekerjaannya apa atau masih mahasiswa? Mahasiswa, Dok. Kalau boleh saya tahu mahasiswa universitas mana dan jurusan apa? Untuk saya itu mahasiswa Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dok. Jurusan saya sendiri saya ngambil di Fakultas Kedokteran Hewan. Oke, alhamdulillah. Untuk nama ayahnya Mas Hafiz siapa? Sarino. Sarino. Untuk ayah juga Jawa ya, Mas ya? Iya, Jawanya loh, Dok. Oh, oke. Pekerjaan ayah? Pekerjaan ayah bisnis. Bisnis. Ya. Untuk nama ibunya? Nama ibu Jarwati. Jarwati. Untuk sukunya juga Jawa asli? Jawa, Dok. Jadi orang tua saya itu dua-duanya dari Jawa. Oke. Untuk pekerjaan ibu? Untuk pekerjaan ibu bidan. Oh, ibu bidan. Iya. Oke, jadi begini Mas Hafiz, sebelum saya lakukan tindakan, saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya nanti Mas Hafiz akan dilakukan pemeriksaan intraoral dan juga ekstraoral. Yang mana intraoral itu di dalam rongga mulut, pemeriksaannya nanti untuk giginya, kemudian keadaan rongga mulutnya Mas Hafiz akan diperiksa. Kemudian untuk ekstraoral dari luar, seperti pengukuran wajah, simetrisnya wajah, dan lain-lain seperti itu. Sebelumnya, apakah Mas Hafiz bersedia untuk dilakukan pemeriksaan tersebut? Bersedia, Dok. Bersedia ya Mas Hafiz ya. Jadi itu untuk prosedur perawatan yang akan dijalani Mas Hafiz, yaitu perawatan ortodontik. Oh, begitu ya, Dok. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Bisa Oke, langsung ke ruangan ya. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Pertama dilakukan adalah pemeriksaan objektif ekstraoral. Penggunaan bentuk kepala dan bentuk wajah langsung dilakukan pada pasien, yang mana dengan tahapan kerja dengan menggunakan spreading caliper untuk mengukur panjang kepala dan juga lebar kepala, yang mana untuk panjang kepalanya itu diukur dari glabella sampai di occipital. Nah, yang mana ini didapatkan untuk itu 16,9 mm. Nah, kemudian untuk lebar kepala secara horizontal terlebar antara puncak supramastoidea dan zigomatik kanan dan juga kiri, yang mana ini didapatkan 17 mm. Nah, kemudian ini dikalikan dengan 100. Jadi untuk lebar kepala 16,9 per 17 dikali 100 sama dengan 99,4. Nah, yang mana ini didapatkan kesimpulan bahwasanya 99,4 itu brachycephaly atau bentuk kepala lebar dan pendek.
karena pada pedomannya itu untuk kurang dari 74,9 itu dolikosefali atau bentuk kepala lonjong dan sempit. Kemudian untuk 75,0 sampai 79,9 itu mesosefali atau bentuk kepala normal, dan lebih dari 80,0 itu brachycephaly atau bentuk kepala lebar dan pendek. Jika dilihat dari ini kan dia tentunya masuk di brachycephaly karena untuk pasien ini dia mencapai 99,4, yang mana ini tergolong brachycephaly, bentuk kepala lebar dan juga pendek. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menganalisis bentuk wajah dengan menggunakan sliding caliper untuk mengukur. Yang mana di sini saya menggunakan penggaris dan juga jangkar sorong. Untuk panjang muka itu diukur dari nasion sampai gination. Yang mana ini akan dicek berapa milimeter. Jadi untuk panjang muka tadi kan untuk nasion sampai ginationnya itu didapat ukuran 14,6 mm. Nah kemudian untuk lebar muka jarak antara zigomatik kanan dan kiri itu terhitung 16,8 mm. Nah kemudian untuk menentukan bentuk wajahnya itu seperti apa, jadi indeks wajah sama dengan tinggi wajah per lebar wajah kali 100. Jadi 14,6 per 16,8 dikali 100 sama dengan 86,9. Nah untuk kesimpulannya, kalau misalnya dia 86,9 maka dia masuk ke golongan mesoprosop, yaitu bentuk wajah normal. Karena untuk 80,0 sampai 84,9 itu euriprosop atau bentuk wajah lebar dan juga pendek. Nah kemudian untuk tahap selanjutnya analisis proporsi wajah, yang mana analisis ini dilakukan dengan dua cara, itu dengan berdasarkan bidang vertikal dan juga berdasarkan bidang horizontal. Nah yang mana untuk yang bidang vertikal ini, ini yang pertama dilakukannya analisis wajah berdasarkan bidang horizontal. Nah, yang mana proporsi wajah yang seimbang dapat juga dibagi menjadi 5 bagian sama besar 1/5 menggunakan 6 garis vertikal yang melewati tepi luar daun telinga kiri dan kanan, kemudian tepi mata bagian luar kiri dan kanan, kemudian tepi mata bagian dalam kiri dan kanan. Ini dibagi dengan sama panjang. Nah apabila ada ketidaksimetrisan maka akan terlihat pada garis ini dia tidak lurus dan tidak simetris. Kemudian untuk cara yang kedua, analisis wajah berdasarkan bidang vertikal, proporsi wajah yang seimbang itu dapat dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah jadi 1/3 menggunakan 4 garis horizontal yang masing-masing melewati garis tepi rambut pada dahi atau yang disebut dengan trichion, kemudian melewati glabella itu di daerah antara alis, kedua alis, dan kemudian selanjutnya subnasal di bawah hidung dan juga menton itu di bagian dagu. Ini digaris juga dengan sama panjang. Apabila ada ketidaksimetrisan maka untuk 1/3 itu dia berbeda-beda, jadi ukurannya itu tidak sama dan tidak simetris. Pada pasien di sini dia tergolong simetris karena dengan ukuran yang sama di setiap sisinya. Kemudian yang selanjutnya analisis asimetri wajah, ini dapat menggunakan 2 garis horizontal, yang mana garis pertama yang melewati pupil kiri dan kanan pasien, kemudian garis kedua melewati titik stomion kanan dan kiri. Kemudian ada 1 garis vertikal yang dia melewati philtrum seperti yang tertera pada gambar yang saya garis berikut ini. Kesimpulan yang dapat diambil, apabila garis 1 yang melewati pupil mata miring maka terjadi asimetris pada wajah pasien. Apabila
2 yang melewati stomion miring, maka ada kemungkinan terjadi asimetri pada wajah pasien akibat kemiringan bidang oklusal. Nah, tahap selanjutnya adalah analisis profil wajah dilakukan dengan samping, yang mana dia memiliki titik-titik yang harus diperhatikan. Yang pertama ada glabella. Nah, ini ditentukan dulu titik untuk titik glabellanya, kan dia ada di dahi tuh, di antara kedua alis. Nah, kemudian selanjutnya itu ada titik upper lip atau kontur ULC. Nah, kemudian untuk titik yang ketiga itu adalah pogonion jaringan lunak atau POG, yang mana ini titik terdepan dari dagu pada bidang median. Nah, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan membentuk 2 garis, yaitu GI sampai upper lip dan upper lip POG. Berdasarkan pertemuan 2 garis tersebut, maka kesimpulan analisis profil wajah terdiri dari 3 kesimpulan. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan cekung itu convex, titik pertemuan berada di depan garis proyeksi glabella pogonion jaringan lunak. Kemudian apabila lurus, itu titik pertemuan berada tepat dengan garis proyeksi glabella pogonion jaringan lunak. Nah, kemudian apabila cembung atau convex, titik pertemuan berada di belakang garis proyeksi glabella pogonion jaringan lunak. Jika kita lihat, itu adalah tipe wajah cembung. Selanjutnya pemeriksaan TMJ. Nah, ini untuk mendeteksi adanya clicking, krepitasi, nyeri, keterbatasan pembukaan rahang dan lain-lain. Nah, ini pasien dipalpasi bagian TMJ-nya itu bisa dengan palpasi apabila sudah terdengar dan dengan auskultasi atau dengan menggunakan stetoskop. Nah, pada pasien Hafiz ini dia mengalami clicking karena adanya bunyi klik saat dilakukan pemeriksaan auskultasi. Nah, ini diinstruksikan juga untuk membuka dan menutup mulut agar bisa dideteksi. Selanjutnya untuk melihat bibir posisi istirahat, dia kompeten atau inkompeten. Nah, untuk bibir pasien ini dia tergolong kompeten karena dia bisa menutup. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran free white space. Nah, yang dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar jarak interoklusal pasien pada posisi istirahat. Hal ini juga berguna untuk menentukan ketebalan baseline apabila diperlukan dalam perawatan ortodontik. Ini dibeli titik ujung hidung dan pogonion. Pengukuran pertama dilakukan pada saat pasien posisi istirahat atau rest vertical dimension RVD dengan jangka sorong sliding atau kaliper. Nah, ukurlah jarak ujung hidung pogonion. Nah, kemudian setelah itu diinstruksikan untuk mengatakan kata M. Nah, kemudian pengukuran kedua dilakukan pada saat pasien occlusicentric atau occlusion vertical dimension OVD dengan jangka sorong atau sliding caliper. Nah, ini bisa diukur jarak ujung hidung pogonion. Nah, untuk catatan selisih pengukuran tersebut, RVD min OVD besar free waist space normal adalah 2-4 mm. Nah, untuk pasien Hafiz ini dia selisihnya itu adalah 4 mm dan ini tergolong baik normal. Untuk Mas Hafiz dipersilahkan untuk mandibulanya diarahkan ke depan atau rahang bawahnya diarahkan ke depan. Oke. Sambil menutup mulut. Oke. Kemudian mandibulanya atau rahang bawahnya ke arah belakang. Sambil nutup mulut. Oke. Kemudian gerakan mandibula atau rahang bawahnya ke kanan dan ke kiri. Dalam keadaan menutup mulut. Oke. Terima kasih. Kemudian selanjutnya pemeriksaan intraoral, yang mana ini dilihat juga kebersihan rongga mulut pasien. Nah, ini juga bisa menentukan OHIS-nya. Kemudian dilihat lidahnya itu normal atau tidak normal. Untuk Mas Hafiz ini dia tergolong normal karena tidak terlalu makroglosi dan juga mikroglosi. Dan ini juga tidak akan mengganggu stabilitas perawatan ortodontik karena lidahnya normal. Bisa kita lihat secara seksama. Lidahnya tidak terlalu besar. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pengecekan palatum normal atau tidak normal. Nah, jika dilihat ini untuk palatumnya normal. Kemudian ini juga sudah menggunakan kaca mulut nomor 4 yang diletakkan di palatum pasien. Apabila palatumnya menutupi lebih dari setengah kaca mulut, maka palatum dalam dan ini normal. Nah, kemudian selanjutnya gingiva normal atau tidak normal. Jika dilihat pasien Hafiz ini gingivanya sehat atau normal. Dilihat dari warnanya yang pink dan sehat.
dan tidak terdapat juga inflamasi, resesi, dan juga lesi pada gingiva. Dan untuk mukosa Mas Hafiz ini juga dia tergolong normal. Ini dimaksudkan untuk pemeriksaan mukosa mengetahui ada atau tidaknya peradangan, lesi, dan tumor pada mukosa yang akan menghambat jalannya perawatan ortodontik. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan frenulum untuk frenulum labii superior, kemudian inferior, lingualis. Nah, yang mana setelah diperiksa punya Mas Hafiz ini dia normal. Kemudian labii inferiornya normal, lingualisnya juga normal. Nah, pemeriksaan frenulum ini dimaksudkan untuk melihat apakah adanya perlekatan frenulum. Nah, untuk Mas Hafiz ini tidak ada perlekatan. Kemudian untuk perlekatannya pun normal, tidak terlalu tebal dan tipis. Kemudian selanjutnya diperiksa pola atrisi, normal atau tidak normal. Untuk Mas Hafiz ini normal karena tidak ada yang dia itu terkena atrisi atau datar, tidak ada cups ataupun untuk incisal dari anteriornya itu tetap normal, tidak terjadinya pengikisan akibat bruxism ataupun kerot yang dilakukan oleh Mas Hafiz. Bisa dilihat untuk gigi anterior maupun gigi posteriornya. Nah, jadi ini untuk tampak anteriornya. Nah, kemudian ini untuk tampak posteriornya. Tidak ada yang atrisi baik pada bagian kanan maupun bagian rahang kiri. Atas dan bawah tidak terdapat atrisi. Mas Hafiz, berikut ini ada pemeriksaan fonetik. Nanti Mas Hafiz bisa mengikuti instruksi huruf dari saya kemudian dilafalkan ya. Baik, Dok. Oke, huruf pertama S, Z, kemudian selanjutnya T, D, kemudian selanjutnya L, kemudian V, kemudian D, S, C. Sekali lagi Mas Hafiz, D, S, C. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Baik, Dok, sama-sama. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan gigi geligi. Nah, di sini apakah gigi ada yang harus dirawat terlebih dahulu, pencabutan ataupun tindakan konservasi, ataupun ada yang memakai jaket ataupun mahkota buatan yang mungkin akan lepas atau rusak jika mendapat perawatan ortodontik. Nah, ternyata untuk Mas Hafiz ini gigi rahang atas dan rahang bawah tidak ada tambahan mahkota jaket ataupun yang harus dilakukan perawatan pencabutan. Nah, kemudian dengan oklusi sentris, tidak adanya open bed, edge to edge, cup to cups bed, deep bed, cross bed, ataupun seizure bed. Ketika edge to edge atau cups to cups ini terlihat ada sedikit open bed di posterior. Kemudian untuk posisi gigi individual itu tidak ada, baik dalam arah distal, arah labiopalatal, arah bukopalatal, arah vertikal, perputaran aksis, perputaran tepat ataupun penyimpangan aksis.